santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, video yang kita nonton tadi itu tentulah sangat menyenangkan Yusuf Mansur. Kenapa? Itu ada cuplikan video dari orang yang mengklaim dirinya Habib Novel Alidrus. Walaupun secara silsilah dia tidak bisa mempertahankan statusnya itu sebagai zuriat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang status kehabibannya atau Kombak Lawi ini sedang dibuncah oleh Perjuangan Wali Songo Indonesia yang dimotori oleh Kiai Imaduddin Usman, Kiai Abbas di Buntet Cirebon, dan kiai-kiai yang ada di Jogja, Jawa Timur, dan juga termasuk di Madura. Tapi bagi kita yang menarik adalah kenapa video ini sangat menyenangkan Yusuf Mansur. Karena inilah video yang mengajak orang menjadi manusia bodoh. Gitu. Masa mengkritisi Habib itu orang disamakan seperti iblis. Ya kan? Kalau patuh kepada ajaran Islam ya itu benar. Tapi kalau mengkritisi masa ya? Maka dia tuding itu orang yang mengkritisi silsilah nasabnya itu seperti iblis. Nah Yusuf Mansur ini kalau orang mengkritisi dia gitu, itu dia langsung nggak suka itu. Karena itu ada cerita Yusuf Mansur itu seperti cerita kalong mencuri buah di malam hari. Gimana ceritanya? Orang Betawi itu menyebut kalong itu dengan kampret. Karena kalau kalong kurang menyengat rasanya. Kampret lo ya. Itu karena dia kesal disebut kampret. Kalong itu atau kampret itu, dia bereaksi itu hanya bisa di tempat gelap. Alias di malam hari. Kalau cahaya bulan terang, oh dia nggak berani beroperasi. Apalagi nanti ada matahari, ada sinar matahari pagi yang menyoroti alam ini secara terang benderang. Oh kampret langsung takut. Langsung dia takut. Bisa-bisa dia terjatuh gitu. Nah Yusuf Mansur untuk bereaksi, mendapatkan dalam tanda kutip itu hasil rampasan sedekah, atau tipu-tipu usaha, atau cerita tabung tanah yang membuat orang bisa terbius, itu nggak bisa dia secara terang benderang. Dia harus berada dalam wilayah yang jauh dari jangkauan ilmu pengetahuan. Jadi gelapnya di situ. Kalau dia terang benderang kemana? Oh jiper dia, nggak berani dia. Misalnya mengemukakan gagasan tentang sedekah bisa membuat orang kaya misalnya. Dalam konsep dia ya. Tapi kalau ajaran bersedekah itu kan memang ajaran Islam. Tapi rumus-rumus Yusuf Mansur membuat tokoh-tokoh fiktif itu hanya bisa dia kemukakan di wilayah-wilayah yang nggak ada ulamanya. Nggak ada kiainya. Kalaupun ada kiai nanti kiainya itu ya dalam tanda kutip lagi nih. Dia sudah dibagi buah tadi itu. Buah yang dicuri oleh kampret. Diamlah kiai itu. Kita nggak mau nyebutin nama-nama ya. Ya begitu. Kalau dia berada di terang benderang atau duduk itu di atas meja, ini loh gagasan saya gitu. Oh nggak berani Yusuf Mansur. Cerita itu akan jatuh ke dalam file omong kosong. Atau dalam file sampah gitu. Atau dalam file ya manusia dengan tuduhan orang dengan gangguan jiwa. Jadi orang-orang yang dekat dengan Yusuf Mansur itu dalam video kemarin kita bilang, itu ya orang agak-agak bermasalah itu. ODJG kata orang sekarang nih, orang dengan gangguan jiwa gitu. Orang dengan gangguan jiwa. Itu yang bisa dekat dengan dia. Jadi dunia itu harus dunia gelap. Kalau dunia terang benderang misalnya nih, dia berbicara di kampus-kampus, oh mampus dia. Orang punya kesempatan menyerang Yusuf Mansur itu kapan?
Pertama ketika dia mempublikasikan aktivitasnya. Oh tahu kita, oh ini salah ini. Yang kedua, ketika dia mulai membukukan isi-isi ceritanya, cerita dakwahnya, tujuannya apa? Biar ini laku lebih banyak. Itu tujuannya. Sana kita mempelajari. Wah, ini ceritanya nih cerita omong kosong ini. Cerita omong kosong. Nah sekarang di suasana terang menerang masih bisa nggak dia tampil gitu? Nggak bisa. Karena setiap kata yang dia ucapkan itu nggak ada yang membuat orang berilmu. Jadi Sumansur itu cocok dengan lingkungan itu, ya lingkungan bodoh lah ya. Lingkungan orang nggak perlu menggunakan otak. Kalau pakai otak dimusuhi. Ada cerita teman nih di Majlis Ulama ini saya sebutin aja. Wah itu kalau ingin jadi sahabat Sumansur itu kalau ketemu tuh agak merunduk, cium tangan. Kalau bisa Anda berniat mencium lututnya, gitu. Waktu akrab itu. Tapi kalau bersalaman seperti biasa, oh dianggap nih ini nggak menghargai saya ini. Karena dia telah mau mengklaim dirinya itu sebagai seorang wali gitu. Salaman gitu. Dia nggak temanan sama orang itu. Jadi di dunia-dunia yang agak akademis dia nggak bisa dia. Dia harus di wilayah-wilayah yang mana jangkauan ilmu itu nggak ada. Tapi orang mengatakan, oh itu dia kan dia doktor gitu. Justru itu doktor itu nggak bisa dia pertanggungjawabkan. Berapa gelar doktornya itu? 1, dia katanya dapat gelar doktor pertama tuh dia di UIN Alauddin Makassar. Kawan ngecek ke sana benar nggak ada promosi doktor? Nggak ada. Karena dipikir Alauddin itu di mana gitu. Dicek orang nggak ada gelar universitas pernah memberikan gelar doktor kepada seseorang yang bernama Yusuf Mansur. Terus dia bilang tentang apa? Kan ditanya oleh Hotman Paris. Oh tentang sedekah. Seperti apa? Nggak pernah ada itu. Kemudian dia terakhir juga katanya juga mendapat gelar doktor. Adalah sedikit kita lihat foto-fotonya dia sedang sedang dikasih gelar doktor lah menyampaikan, enggak tahu ya pokoknya ada fotonya gitu. Tapi bidang apa? Kalau jelas itu kita bisa bahas itu. Misalnya ya, dia mendapat gelar doktor itu katakanlah membangun pesantren dari modal nol ya. Seperti apa? Langkahnya apa gitu. Dia membangun pesantren dari nol. Itu nggak berani dia. Nggak berani dia. Karena kesimpulannya membangun pesantren dari nol itu artinya menilap duit orang lain. Nah main bisnis batu bara gitu. Tapi nggak berani dia. Dia Sumansur senang dengan dunia yang gelap-gelap. Misalnya nih, dia publikasikan hasil misalnya semangat Ibrahim, semangat Yusuf, semangat apa lagi dalam tafsir Quran. Itu dimentahkan semua, nggak ada yang benar. Karena dia menafsirkan Al-Quran itu berdasarkan halusinasi gitu. Tidak berdasarkan ilmu. Misalnya kalau biar nggak menyerang saya langsung nih kan kadang-kadang orang-orang yang apa ini, mukibin Yusuf Mansur lah ya, yang nggak punya akal gitu, atau yang sudah ada gangguan jiwa gitu, dia langsung menyerang saya gitu. Sekarang biar nggak selesai, coba dibandingkan nggak usah tafsir bahasa Arab atau bahasa lain, bahasa Indonesia aja. Coba saudara bandingkan nanti dengan tafsir Departemen Agama gitu. Benar nggak yang dia tafsirkan? Bandingkan lagi dengan tafsir yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab gitu. Benar nggak cerita Yusuf Mansur? Pasti salah. Bandingkan dengan tafsir yang agak klasik, yaitu bukunya Tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Gitu. Pasti nggak ada yang cocok. Iya kan? Jadi bagi Yusuf Mansur, dunia ilmiah itu menakutkan dia. Karena dia langsung tumbang. Kayak sekarang nih. Tumbang dia. Mau kemana? Dia mengumpulkan duit untuk bangun warung stik lebih banyak. Susah dia, kecuali dia bermain dari permainan hukum yang masyarakat itu nggak sampai mencurigai sampai ke sana. Misalnya yang terakhir itu kasus pay trade-nya dipilotkan oleh
OJK gitu. Terus Mansur beruntung itu. Karena apa? Uang Patriot nggak ada dipersoalkan sampai sekarang. Iya kan? Nggak ada dipersoalkan. Nah, karena uang Patriot tidak dipersoalkan, oh dia senang sekali. Ya tah? Dia senang sekali. Tapi begitu orang tahu nanti, oh nggak bisa lagi dia. Sekarang dia ke Korea misalnya, tuh mau memicu atau memprovokasi orang biar bersedekah banyak. Nggak mau. Anda dulu dong, kata orang. Ustadz, karena orang masih hormatnya. Ustadz dulu dong. Mansur takut dia kalau disuruh bersedekah. Dia maunya orang lain bersedekah. Gitu. Tapi kalau dia duluan, nggak berani dia. Pasti dia nggak berani. Kenapa? Karena dia nggak percaya juga dengan yang dia bicarakan itu. Nggak percaya dia. Kalau dia percaya ya pasti dia mau. Tapi kalau orang bantah, oh pandai sekali dia bersilat lidah ini. Jadi Yusuf Mansur itu untuk membangun kerajaan bisnis atau warung stik, dia harus masuk di dunia gelap. Gitu. Seperti kalong yang beroperasi di malam hari. Itulah si kampret. Kalau orang Jawa Betawi bilang, kampret ini orang. Gitu. Mudah-mudahan kita hati-hati dengan perilaku si kampret yang sekarang sedang disandang oleh Yusuf Mansur untuk mengembangkan warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.